wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai metamorfosis kata, di mana nama saya Baik Sari Kembang. Saya Linda Mulyani. Saya Yulia Fitria. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metamorfosis, di mana metamorfosis merupakan suatu perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah terjadi kelahiran atau penetasan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa metamorfosis itu dibagi menjadi dua, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna ini mengalami perubahan bentuk yang berbeda jauh dengan bentuk imagonya. Contohnya pada metamorfosis kupu-kupu, di mana pada metamorfosis ini akan mengalami 4 perubahan bentuk, di mana perubahannya dimulai dari bentuk telur, larva atau nimfa, kemudian menjadi pupa atau puang-puang, dan selanjutnya menjadi imago atau bentuk dewasa. Sementara itu pada metamorfosis tidak sempurna hanya mengalami 3 tahap perubahan saja, di mana bentuk telur dan imagonya yang berbeda. Pada metamorfosis ini dimulai dari bentuk telur, larva atau nimfa, dan menjadi imago atau bentuk dewasa. Nah, metamorfosis ini sering terjadi pada capung. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metamorfosis pada katak, di mana fase yang pertama yaitu fase telur. Telur katak merupakan hasil pembuahan dari sel telur betina dengan sperma katak jantan. Telur katak ini biasanya kita temukan secara berkelompok atau disatukan oleh semacam gel atau lendir, di mana setelah katak betina ini bertelur, telur-telurnya ini akan dibiarkan tumbuh secara alami. Katak betina biasanya meletakkan telurnya pada tempat berair yang terdapat tanaman air seperti ganggang atau tanaman lainnya. Pada fase telur ini berlangsung selama 21 hari. Selama itu pula embrio akan memakan kuning telur sebagai sumber makanannya dan digunakan untuk pertumbuhan berbagai organ hingga siap menetas dan terlahir sebagai kecebong. Pada hari ke-21, telur-telur tersebut akan keluar dari cangkang telur dan menjadi kecebong atau biasa kita sebut dengan berudu. Pada tahap awal menjadi berudu ini, telur-telur tersebut memakan sisa-sisa cangkangnya dan sampai tubuhnya berkembang hingga memungkinkannya mencari makan sendiri. Ketika menjadi berudu, alat pernapasan utamanya adalah insang. Berudu ini memiliki ekor berselaput untuk membantunya bergerak di dalam air. Fase selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulia Fitria dan Baik Sari Kembang. Setelah melalui tahap kecebong atau berudu, di mana proses selanjutnya itu akan menjadi katak muda. Pada fase itu, di mana tubuhnya mengalami perubahan yang cukup signifikan, sepertinya mulutnya melebar, insang hilang, ekor yang memendek, dan di mana alat pernapasannya itu menggunakan paru-paru. Seperti yang bisa kita temukan, katak muda itu biasanya ditemukan di area persawahan, di mana proses katak muda itu biasanya mengalami 3 minggu, sehingga di mana katak muda telah memiliki tubuh sempurna menjadi bentuk katak dewasa. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai metamorfosis kata, di mana fase terakhir dari metamorfosis kata ini adalah menjadi katak dewasa. Pada fase ini, insang kata benar-benar sudah hilang dan sistem pernapasan kata sudah menggunakan paru-paru dan kulit. Pada fase ini, kata sudah tidak memiliki ekor, tetapi memiliki kaki yang kuat untuk melompat dan berenang. Terdapat selaput di antara setiap jarinya yang berfungsi untuk memudahkan kata ketika berenang di air. Dan bentuk tubuh kata juga sudah tidak menyerupai berudu lagi. Habitat hidupnya sudah berada di daratan. Selain itu juga, kata bernapas melalui kulit. Oleh karena itu, kulit kata selalu kelihatan basah. Melalui kulit yang basah, kata mengikat oksigen. Dalam paru-paru kata terdapat banyak gelembung udara. Gelembung udara ini sangat tipis dan berselaput, penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara juga terdapat pertukaran gas. Gas oksigen tersebut diserap sedangkan karbon dioksida dikeluarkan.
Baik, hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.